Halo teman-teman, perkenalkan saya David Lee dari TC24. Di sini saya mempunyai tugas UTS tentang presentasi sistem operasi. Oke, langsung masuk aja kita ke pembahasannya. Apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang berperan sebagai jembatan untuk penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi dalam artian lain, sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang diinstal pada hard disk komputer yang memungkinkan perangkat keras komputer untuk berkomunikasi dan beroperasi dengan perangkat lunak komputer. Nah, mengapa harus ada sistem operasi? Ya, karena itu tadi, agar semua program bisa berjalan tanpa sistem operasi. Komputer hanyalah barang mati yang tak tahu kapan ia digunakan. Jadi kayak ibaratkannya itu kita di mobil. Nah, jadi kalau kita tuh lagi di mobil tuh kan kayak ada fitur-fitur mobilnya kan. Nah, jadi itu kayak ada bagian-bagiannya lah gitu kan. Jadi kayak misalnya nih kan, menyalakan mobil. Nah, itu ibaratkan kalau di komputer itu menghidupkan komputer. Lalu yang kedua, mengatur siapa yang boleh buka kaca mobil. Nah, kan ada tuh fitur mobil yang dia tombolnya untuk mengatur siapa yang bisa membuka kaca mobilnya itu kan. Nah, itu kayak ibarat di komputer itu manajemen akses. Nah, lalu memastikan semua fitur bisa digunakan dengan baik. Nah, itu kayak ibaratkan di komputer itu menjalankan programnya. Contoh sistem operasi populer. Jadi saya di sini memilih Windows. Mengapa? Windows merupakan OS yang paling dominan di pasar komputer desktop dan laptop di seluruh dunia. Nah, jadi contoh-contoh Windows itu saya bahas aja lah sejarah singkat ya tentang Windows ini. Jadi yang pertama itu ada Windows 1.0. Windows 1.0 itu keluaran tahun 1985. Lalu tanggal akhir kehidupannya itu Minggu 30 Desember 2001. Antar muka penggunanya itu dia GUI atau Graphical User Interface. Nah, jadi lanjut yang kedua itu Windows 95. Nah, Windows 95 ini dia rilis di tahun 1995. Dia memperkenalkan start menu dan taskbar. Lanjut yang ke Windows XP. Ini kita bahas sejarah singkat aja ya. Jadi Windows XP itu Windows XP ini dia keluaran tahun 2001. Nah, dia tuh sangat populer dan stabil. Jadi waktu dirilis itu Windows XP menerima pujian kritis, mencatat peningkatan kinerja dan stabilitas terutama dibandingkan dengan Windows ME. Antar muka pengguna lebih intuitif, dukungan perangkat keras yang lebih baik, dan kemampuan multimedia yang lebih luas. Lalu selanjutnya itu ada Windows 7. Nah, Windows 7 ini adalah versi terakhir Microsoft Windows yang mendukung prosesor tanpa SSE 2 atau NX. Meskipun pembaruan yang dirilis pada tahun 2018 itu menghentikan dukungan untuk prosesor non SSE 2. Jadi lalu lanjut ke Windows 10. Nah, Windows 10 ini pendahulunya Windows 10 kembali ke antarmuka berorientasi desktop sesuai dengan versi Windows sebelumnya dan memperkenalkan kembali menu start, fitur-fitur termasuk asisten virtual Cortana, lalu lanjut ke task view, lalu lanjut ke desktop virtual, action center,
autentikasi biometrik melalui Windows Hello, komponen pengaturan yang ditingkatkan, integrasi Xbox Live, dan DirectX 12. Selain itu juga Microsoft Edge diperkenalkan juga yang menghentikan Internet Explorer. Tidak seperti rilis NT sebelumnya, Windows 10 menerima pembaruan fitur gratis secara berkelanjutan. Jadi ya begitulah penjelasan sejarah singkat tentang Windows 10. Nah, di Windows 11 ini OS yang digunakan di PC-PC lab kita di kampus SMI Time. Itu yang sedang digunakan sekarang, guys. Nah, barulah masih ada sih Windows terbaru, cuman kita membahas tentang sejarah singkat Windows saja ya. Oke. Lalu kita ke setelah kita menjarah sejarah singkat, barulah kita masuk ke klasifikasi jumlah pengguna. Nah, jadi klasifikasi jumlah pengguna Windows ini ada dua, di multi user dan multitasking. Di multi user itu apa sih? Nah, multi user itu berarti beberapa pengguna dapat memiliki akun terpisah di satu komputer yang sama dengan pengaturan file izin yang berbeda. Nah, itu multi user. Nah, kalau multitasking ini dia sistem operasi yang sangat kuat di Windows. Nah, Anda dapat menjalankan banyak program secara bersamaan. Itu tuh multitasking. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasusnya ini proses booting dari komputer dinyalakan hingga OS siap digunakan. Itu soal dari UTS itu. Nah, jadi studi kasusnya itu gini, guys. Proses booting dari komputer dinyalakan hingga OS siap digunakan. Jadi yang pertama itu tahap power on. Jadi firmware level. Jadi power button ditekan. Pengguna menekan tombol power mengalirkan listrik ke semua komponen hardware itu. Ya. Lalu power on self test. BIOS atau UV memeriksa kondisi hardware yang ada di aliran listrik itu. Nah, memeriksa kondisi hardware dasar CPU, RAM, storage, keyboard. Nah, itu tuh hardware, guys. Dan memastikan tidak ada kerusakan fatal. Oke, mencari bootloader. BIOS atau UEFI mencari bootloader, program kecil untuk memuat OS di storage device sesuai urutan boot yang ditentukan. Biasanya itu dari SSD atau HDD. Dua, nih tahap OS loading. Bootloader dieksekusi. Bootloader seperti grup di Linux atau boot manager di Windows mengambil alih proses memuat kernel OS ke dalam memori. Kernel initialization. Kernel melakukan inisialisasi, mengatur manajemen memori, membuat driver untuk perangkat. Itu tuh biasanya membuat driver untuk perangkat itu perangkat keras ya. Oke. Lalu menyiapkan sistem file, service dan GUI startup. Itu kernel menjalankan service inti OS ya, service inti OS, dan akhirnya meluncurkan antar muka pengguna GUI atau graphical user interface seperti desktop Windows atau desktop environment di Linux environment ya gitu. Lalu tahap ketiga itu tahap user ready. User login screen, sistem menampilkan layar login. Nah, itu jika dikonfigurasi. Nah, lu desktop siap. Nah,
biasanya itu setelah login, desktop sepenuhnya aktif dan siap menerima perintah user. Nah, usernya itu kita, pengguna. User itu pengguna. Jadi, B. Analisis multitasking, browser dan text editor berjalan bersamaan. Itu soal kedua, B. Jadi Windows tadi udah siap, yang dari power off sampai on, OS-nya udah siap digunakan. Nah, itu udah siap. Jadi yang B itu analisis multitasking, browser dan text editor berjalan bersamaan. Jadi yang pertama itu user membuka aplikasi. Jadi pengguna mengklik icon browser, kayak misalnya Google atau Chrome lah. Nah, jadi icon text editor misalnya Notepad, itu kayak gitulah kan misalnya. OS sebagai perantara. Jadi setiap klik dikelola oleh OS. Jadi kalau misalnya kita mau klik kanan atau klik kiri itu kan, atau klik semacamnya. Nah, jadi OS yang mengelola dan kemudian mencari file eksekusi aplikasi di storage. Habis itu kalau kita klik kan, itu biasanya dia membuat RAM dan membuat proses untuk setiap aplikasi. 2. Mekanisme multitasking oleh OS. Time sharing scheduler. Jadi CPU dengan beberapa core membagi waktu pemrosesan. Core 1 mungkin menangani proses browser. Core 2 mungkin menangani proses text editor. Yaitu dua aplikasi dia. Kan multitasking kan. Nah, jadi yang pertama kita membuka Chrome atau browser, yang kedua kita membuka text editor. Nah, jadi itu dia kita mengerjakan dua aplikasi, membuka dua aplikasi. Itulah namanya multitasking. Nah, jadi rapid context switching. CPU berpindah sangat cepat antara kedua proses dalam milidetik. Jadi gak ada jeda lah ibaratnya. Karena kalau misalnya kita klik ini langsung muncul. Jadi kalau misalnya kan kita berada di browser, nah itu tuh langsung kalau misalnya kita klik ke text editor, nah jadi dia langsung muncul text editornya, langsung masuk ke login ke text editornya itu. Jadi yang ketiga itu manajemen resource oleh OS. Ini tentang manajemen. Jadi memory management itu OS mengalokasikan blok memori terpisah untuk setiap aplikasi, mencegah tabrakan data. Nah, itu dia memanajemen agar tidak bertabrakan data-data yang sedang berjalan itu. Oke. I/O management mengatur I/O itu I input, O itu output. Nah, I input itu masuk, output itu keluar. Jadi I/O management mengatur akses. Nah, itu tadi kayak I itu input, O itu output. Nah, jadi mengatur akses input atau output. Misalnya keyboard untuk mengetik di text editor. Nah, inputnya itu kita kayak inputnya itu kita mengetik. Nah, mengetik kita misalnya mengetik A, input itu input ya. Nah, baru di PC nanti di layar PC monitor itu output. Nah, itu nanti keluarlah itu ketikan A. Nah, itu. Nah, terus window management. OS mengelola tampilan visual kedua aplikasi dan memungkinkan user berpindah dengan klik atau alt tab. Nah, kalau Windows Management itu dia bisa shortcut. Kalau klik itu kita bisa, kayak misalnya nih kita dari browser. Itu kan di bawah Windows itu kan ada pilihannya juga. Kalau misalnya kita udah membuka dua aplikasi tadi, itu di bawahnya itu udah ada tertinggal aplikasi yang kita buka tadi. Kayak misalnya yang tadi sedang kita buka itu kan browser, Chrome atau text editor kan. Nah, itu bisa kita klik yang di bawahnya tadi kan, di bawah Windows itu. Nah, atau bisa juga kita menggunakan shortcut alt tab. Itu tinggal kita pilih aja ke
Kalau misalnya kita ke Chrome, udah kita tinggal pilih ke Chrome. Kalau misalnya kita dari Chrome ke text editor, ya udah kita tinggal pilih Alt tab, barulah kita ke text editor. Baru part user experience. Jadi yang pertama itu seamless switching. Pengguna dapat dengan mudah berpindah antara browser dan text editor karena OS menjaga state setiap aplikasi. Nah itu tadi dia seamless switching ini, yaitu tadi dapat dengan mudah berpindah antara browser dan text editor. Nah, dia kenapa bisa dapat mudah kali dia berpindah gitu kan, walaupun kita klik, walaupun kita shortcut ya gitu kan tadi, karena kita Windows itu dia menyediakan seamless switching. Nah itulah, itu fungsinya itu untuk menjaga OS agar berpindah dengan cepat. Jadi yang kedua itu stability. Jadi jika satu aplikasi crash, misalnya nih kayak browsernya ini crash gitu kan, atau nge-freeze gitu kan, aplikasi lain tuh tetap berjalan karena isolasi proses oleh OS. Nah jadi kayak dia walaupun ini browsernya nge-freeze gitu kan, di Windows ini dia tetap, walaupun di Windows ini misalnya nih di Windows ini dia di browser ini, aplikasi browsernya ini nge-freeze nih kan. Nah tapi itu karena dia multitasking segalanya kan. Nah, dia itu aplikasi yang lain tuh bakalan tetap berjalan gitu. Nah itulah dia keunggulan dari Windows. Ya walaupun misalnya nih aplikasi misalnya kita lagi main game gitu kan, ibaratkan tuh kita lagi main game. Jadi kalau game ini freeze gitu kan, ya game lain tuh belum tentu freeze, dia belum crash lah gitu. Jadi itulah karena dia diisolasi proses oleh OS. Jadi mungkin dah segitu aja studi kasusnya, mungkin dah selesai. Sekian dan terima kasih, bye bye.